Hai hai hai, halo teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu lagi nih di Elsie Kitchen. Selamat datang ya yang udah pantengin video aku, dan ini video yang terlama diupload. Nggak apa-apa, tapi kita masih tetap semangat untuk berbagi resep ala Elsie Kitchen. Nah, hari ini kita akan mencoba masak topalada. Ada itu topalada itu apa? Intinya topalada itu bahan aslinya itu dari daging. Jadi kita di sini menggunakan daging sapi, dan aku pakai campuran kentang supaya rasanya itu lebih endol banget gitu. Nah, topalada ini masakan asal Sulawesi Selatan. Jadi kalau untuk yang di luar Sulawesi Selatan boleh diikutin. Ini resepnya nggak beda jauh seperti rendang ala khas Padang. Nah, kayak gitu teh. Terus kita akan mencoba masak topalada ini dengan resep ala Elsie Kitchen. Mudah-mudahan resep ini bisa Teteh aplikasikan di dunia dapur Teteh semua. Oke. Nah, sebelumnya aku akan perkenalkan dulu bahan-bahannya apa aja. Di sini aku udah siapin semua bumbu-bumbunya. Di sini ada cabai besar. Aku di sini pakai cabai besarnya 3 buah aja teh, karena ini cabainya besar-besar. Dan ini ada cabai keriting. Ini cabai keriting aku pakai 5 buah aja. Terus di sini ada cabai rawit, karena kan topalada itu khasnya pedas. Jadi aku pakai 50 buah cabai rawit. Nah, ini kelihatan kan? Terus ada bawang merahnya. Bawang merahnya ada 4 siung aja. Bawang putih aku pakai 3 siung, dan kemiri 4 buah. Nah, ini sebelumnya kita akan iris terlebih dahulu sebelum masuk di mesin blender, oke? Nah, di sini kita iris kecil-kecil aja ya supaya gampang pas waktu di blendernya. Cabai keritingnya juga kita iris bagi 2 aja. Nah, terus di sini ada cabai rawitnya, kita masukkan langsung aja semua. Kemirinya langsung masuk, bawang merah, bawang putih, bless semua. Jangan lupa pakai air supaya mudah waktu pemblenderannya ya teh. Airnya secukupnya aja, sesuai selera. Oke. Nah, sekarang kita blender. Nah, teteh, ini bumbunya udah halus semua. Sekarang kita akan masuk proses pemasakan daging. Sebelumnya aku akan kenalkan dulu nih dagingnya. Di sini aku pakai daging sapi. Ini daging sapinya sapi lokal ya. Terus ini aku cuman pakai 1/4 kilo teh, dan kentangnya 2 biji. Bisa dilihat. Nah, ini sebelumnya kita akan iris dulu daging sapi ini pipih-pipih ya teh, tipis-tipis atau sesuai selera teteh sukanya kayak gimana. Dan kita akan potong dulu dagingnya seperti ini teh. Lebih tipis pemotongan dagingnya itu akan lebih meresap bumbunya ya teh, dan dia lebih mudah masak. Jadi kita nggak perlu berlama-lama masak. Nah, teteh, ini dagingnya udah kita iris pipih kayak gini, tipis atau sesuai selera. Bisa dilihat ya contohnya yang aku contohkan kayak gini. Nah, teteh, sekarang kita akan potong kentangnya terlebih dahulu. Nanti ini kita akan buat dia seperti dadu. Nah, sebelum dipotong jangan lupa dikupas ya. Oke teteh, ini kentang yang udah kita kupas dan tadi udah dicuci bersih. Kemudian kita akan potong dadu ya teh. Potong besarnya itu sesuai selera teteh aja, yang penting dia berbentuk dadu. Sebenarnya nggak mesti dadu sih teh, terserah teteh mau potong yang seperti apa. Cuman aku di sini rekomendasikan yang bentuk dadu seperti ini ya teh. Oke, udah selesai potongnya. Kita simpan dulu di wadah. Kemudian kita akan tumis bumbunya, dan ini teh langsung ditumis aja ya, nggak usah direbus karena nanti pematangannya itu dia bercampur rata dengan santan yang udah kita siapkan. Oke teteh, sekarang sudah waktunya kita akan menumis. Jangan lupa nyalakan kompornya. Nah, di sini aku udah siapkan minyak. Ini cuma 5 sendok makan aja ya teh, nggak usah terlalu banyak. Nah, ini minyaknya udah panas. Sekarang kita masukkan bumbu yang udah kita blender semua. Wow. Dan di sini aku sudah geprek serai dan lengkuas. Ini serai aku pakai 2 batang ya teh, langsung masukkan. Lengkuas aku pakai 1 iris aja. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk ini ada 5 lembar karena daunnya unyu-unyu. Jadi kita kasih agak 5 lembar ya. Di sini ketumbar kita pakai setengah sendok teh ya teh. Masukkan semua. Lada atau merica setengah sendok teh juga. Dan di sini aku pakai kaldu bubuk setengah sendok teh juga. Dan jangan lupa ini jintan bubuk sama ya,
setengah sendok teh juga. Terus aku pakaikan kayu manis ini seujung sendok teh atau sepertiga sendok teh ya, supaya lebih harum. Terus kita tambahkan garam ini setengah sendok teh juga. Nanti bisa dirasa kalau kurang garam boleh ditambah ya teh. Nah, ini kita tunggu sampai bumbunya harum wangi. Nah, jadi kita tunggu sampai dia keluar aromanya ya teh ya. Nah teteh, ini bumbunya sudah harum, sudah bercampur jadi satu. Sekarang waktunya kita memasukkan daging yang sudah kita potong tadi. Dagingnya dulu ya teh, kentangnya jangan dulu. Kemudian kita tambahkan air santan. Ini aku pakai air santan 1500 ml ya teh. Kita tuang semua dan kita tunggu sampai semuanya meresap. Jangan lupa diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah ya teh. Oke, nanti ini kita tunggu sekitar 45 menit. Tapi sebelumnya nanti kita akan masukkan kentang setelah airnya mendidih. Oke teteh, ini airnya udah mendidih dan dia sudah sedikit merusut. Nah, sekarang waktunya kita masukkan kentang yang udah dipotong dadu tadi. Terus masih ada bumbu yang harus kita masukkan teh. Di sini ada gula merah. Di sini gula merah aku pakai 1 sendok makan. Kita masukkan langsung. Dan ada air santan. Ini air santannya 5 sendok makan ya teh. Aku udah bikin jadi air. Nah, masukkan aja langsung semua. Kemudian ini kita tunggu sampai airnya meresap, mungkin sekitar 30 menit lagi teh. Emang agak lama, tapi emang begitu perjuangan masak daging yang endol. Oke, kita tunggu lagi. Nah teteh, ini airnya udah meresap ke dalam daging. Airnya udah mengental seperti ini. Nah, ini udah bisa disajikan ya teh. Oke, kita matikan kompor lalu kita hidangkan di wadah yang sudah kita siapkan. Nah teteh, sekarang sudah waktunya kita mereview makanannya. Ini daging topalada. Nah, ini bisa dilihat. Ini dengan bumbu atau rempah yang kaya banget. Nah, ini rasanya. Nanti kita akan coba rasanya kayak gimana. Dan ini aku mau jelasin dulu ya. Kan tadi udah dibilang topalada itu asal dari Sulawesi Selatan. Yang artinya itu dia daging yang diiris. Dan lada itu biasa disebut dengan pedis. Nah, jadi itu emang ini daging yang khasnya pedis kayak gitu. Tapi kalau misalnya teteh punya arti lain boleh disimpan di komen ya teh, supaya itu bisa jadi pembelajaran aku selanjutnya. Nah, sekarang kita akan coba gimana rasanya. Kita taburkan dulu di sini ya. Nah, ini di sini ada kentangnya. Aku coba juga kentangnya, apakah kentangnya juga selembut dagingnya. Karena emang tadi waktu proses masaknya ini cukup lama ya teh. Ini sekitar 45 menit. Jadi emang dagingnya itu super empuk banget. Nah, aku mau makan pakai sendok ya. Gak apa ya. Nah, udah dicampur kayak gini. Sekarang kita akan coba dagingnya dulu ya. Dan sebelum makan jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedesan dagingnya itu dia empuk. Jadi itu dia nggak kerasa itu kayak lemak-lemak apa itu kayak hilang gitu teh. Jadi emang dia empuk. Terus ini rasanya itu adalah pedas, asam, manis, karena emang kayak gitu ciri khas topalada itu bercampur jadi satu. Pedas, asam, dan manis. Kita campur pakai nasi ya. Pas banget kalau dicampur dengan nasi hangat. Emang kalau makanan nasi hangat tuh dicampur apapun tetap enak ya. Nah, ini kentangnya. Kita akan coba juga rasanya bagaimana. Lembut banget. Pokoknya ini resep ala Elsie ini wajib dicoba buat teteh semua. Bisa buat bisnis jualan, bisa buat
makan di rumah keluarga, acara-acara. Oke teteh, mungkin cukup itu aja review makanan dari LC Kitchen. Mudah-mudahan ini menjadi resep yang bermanfaat. Dan teteh jangan lupa ya like, comment, subscribe. Terus dukung channel ini terus sampai 10.000 ya teh. 10.000 subscriber. Nah nanti kalau kita udah mencapai sampai 10.000 subscriber, nanti kita akan punya hadiah besar-besaran untuk 3 orang pemenang. Nah pantengin terus video aku selanjutnya ya. Pokoknya dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.